Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan para ahli sisilah Thariqah Qadiyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya, wabil khusus Sayyiduna wa Mursiduna fi hadda zaman Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya muliakan, yang saya hormati al-mukarramun, para wakil talqin yang hadir dalam kesempatan ini, ada Kiai Haji Nur Fahim yang sedang di jalan, semoga Allah lancarkan dan mudahkan perjalanannya. Ada juga yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Johnson, yang saya pantau. Juga yang saya hormati Kiai Haji Atep Abdul Gusdul, agak lupa, Kiai Atep dari Sukabumi yang saya lihat hadir. Dan al-mukarramun yang lain, para ajengan, para kiai, para asatidjah yang saya hormati, para pemangku manakib, seluruh peserta manakib online, wabil khusus penggagas Teh Susi si milik kita and the gang. Juga ada yang hadir ini, ada Syekh Fadil Teddy Ustaz Al-Mukarram Teddy, luar biasa. Saya kira tadi saya lihat siapa Syekh Fadil itu. Dan semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Semoga dengan karamah pengesabah OS dan seluruh ahli silsilah serta keberkahan manakib, kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita diberikan kesehatan yang mumpuni, yang sempurna, baik jasmani maupun rohaninya. Kita diberikan anak keluarga, sanak famili yang soleh dan solehah, serta diberikan rezeki yang melimpah, yang berkah, yang mencukupi segala keperluan dan hajat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pecinta kesucian jiwa yang saya hormati, dalam kesempatan ini ya saya izinkan berbagi saja untuk sharing, meneruskan apa yang sudah sampaikan yang lalu. Mumpung ini masih di Syahrut Tanbih. Syahrut Tanbih, dalam kesempatan yang lalu saya menyampaikan bahwa ada 9 akhlak tanbih atau 9 karakter, istilah sekarang karakter ya, karakter kepribadian yang menjadi ciri ini sekaligus sebagai indikator apakah zikir kita, amaliyah kita dalam melaksanakan ajaran Thariqah Qadiyah Naqsabandiyah sudah sampai pada Allah atau belum. Pengesabah sering menyampaikan bahwa indikatornya adalah 9 karakter atau 9 akhlak tanbih. 4 akhlak tanbih terdahulu sudah kita sampaikan dan sudah kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah tawadu, ya gitu. Artinya kita harus rendah hati, menganggap bahwa semua orang itu lebih baik dari kita, lebih tinggi daripada kita. Yang kedua harus punya karakter atau akhlak egaliter, yaitu merasa tidak lebih tinggi dari yang lain, tidak merasa lebih dari yang lain, setara, egaliter, sama. Jadi merasa sama, tidak ada karena saya seorang ajengan, saya seorang kiai, saya seorang profesor, saya seorang hartawan, saya seorang direktur, tidak, semua sama seperti halnya Allah mengatakan bahwa di hadapan Allah semuanya kita sama kecuali karena takwanya. Yang ketiga adalah karakter atau akhlak penyayang, Rahman Rahim, dan yang keempat adalah akhlak dermawan. Kita lanjutkan yang kelima sebagaimana yang termaktub dalam Untayan Mutiara, yaitu kalimatnya jangan benci kepada ulama yang sejaman. Dalam kalimat jangan benci pada ulama yang sejaman, ya memang kata penekanannya ada benci. Sebetulnya kalau lawannya benci itu ya
cinta, love ya. Tapi ini kurang tepat kalau kita menggunakan makna cinta, suka gitu ya, karena persoalannya kita yang menjadi objeknya adalah ulama yang ada saat ini. Nah, pengertian ulama memang kalau kita lihat di masyarakat mengalami sedikit penyempitan makna. Padahal kalau kita perhatikan dalam surat Al-Fatir, Quran surat Al-Fatir ayat 27-28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro anallaha anzala minas sama'i ma'a fa'ahrajna bihi samaratim mukhtalifan alwanuha wa minnal jibali judadum biduwa khumrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yahsallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Kata Allah dalam surat Al-Fatir tadi, tidaklah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan bermacam-macam jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengasih. Makna yang ada selama ini, ulama itu dipersempit pada seorang tokoh agama yang menjadi panutan, artinya orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu agama, apa itu ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu-ilmu misalnya baca Quran dan sebagainya, sehingga jadi panutan. Padahal kalau merujuk pada Quran surat Al-Fatir ayat 27-28 ini, pengertian ulama di sini lebih tepatnya adalah pada ulama yang memahami dan mengerti tentang hukum-hukum kauniyah, ya, kauniyah, kehidupan di alam semesta ini. Jadi ya tentang orang-orang yang menguasai ilmu-ilmu kehidupan duniawi. Ilmu-ilmu bolehlah kalau saya artikan, jadi ilmu-ilmu duniawi, ilmu-ilmu tentang bagaimana kemanfaatan untuk hidup di dunia. Sehingga pemahaman ulama dalam pengertian ini adalah tidak hanya orang-orang yang menguasai tadi di bidang agama, pengetahuan tentang cara baca Quran, tahfidz Quran, tentang fikih, tentang akhlak, tentang tasawuf dan lain-lain. Tetapi pengertian ulama di sini sebetulnya makro, umum. Ulama-ulama, jadi ulama di sini adalah orang-orang yang menguasai ilmu. Ilmu apa saja. Maka seorang Albert Einstein juga adalah ulama, tapi ulama di bidang energi, kekekalan energi misalnya. Maka juga disebut sebetulnya dalam hal ini orang yang disebut ahli kimia disebut ulama al-kimia, gitu kan gitu ya. Orang yang menguasai matematik disebut juga ulama ar-riyadiyat misalnya kan gitu. Jadi pemahaman ulama secara umum adalah harusnya ada ulama untuk yang memahami, saya sebut saja ilmu-ilmu duniawi yang memang bermaslahat, yang hasil kajian. Karena yang disebut ulama itu adalah orang yang menguasai ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah sesuatu pengetahuan yang sudah diuji kebenarannya. Nah, saya kira ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang sudah menyelesaikan minimal jenjang S1 atau SMA. SMA kan juga ada istilah sebut dengan sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu sikap keilmuan, kan? Sikap ilmu. Nah, sikap ilmu ini dan termasuk kebenaran ilmu itu secara garis besar ada dua sebetulnya. Kebenaran ilmu yang diperoleh karena hasil ilmiah, hasil proses pembuktian. Jadi pengetahuan yang dibuktikan. Nah, ini sebetulnya kecenderungan untuk ilmu-ilmu duniawi. Ilmu duniawi. Jadi kebenarannya dia disebut kebenaran nisbi. Dan cara mengolah untuk mendapatkan ilmu-ilmu duniawi, ilmu-ilmu yang sifatnya
relatif itu adalah dengan akal. Jadi yang dipakai adalah akal, sensor akal. Dalam diri kita ini ada dua sensor. Sensor pertama adalah apa namanya, latifun nafs, itu akal gitu ya. Itu untuk apa namanya, menangkap informasi-informasi dari indrawi duniawi, indrawi lahiriah yang disebut dengan panca indera. Pada saat tidur, panca indera kita mati, maka akal mati. Sensor akal ini tidak jalan. Yang muncul adalah sensor di bawah sadar. Jadi kalau ada orang mengatakan bahasa lainnya adalah ada sesuatu yang di alam sadar dan di bawah sadar. Nah, yang akal, yang termasuk kebenaran ilmiah, kebenaran nisbi, yang diperolehnya hasil pembuktian-pembuktian, misalnya, katakanlah bahwa api itu panas. Maka kalau api itu panas, jika misalnya didekatkan dengan barang yang kering, maka akan terbakar misalnya. Pengetahuan informasi itu bisa dibuktikan dengan secara empirik. Maka kebenarannya itu dibuktikan dengan masuk akal dan empirik, bisa diamati gitu. Itu kebenaran ilmiah, yang kebenaran nisbi, relatif. Diperolehnya dengan cara skeptis. Skeptis, tidak percaya. Nah, waktu kita kuliah misalnya di S1 nulis skripsi kan itu paradigmanya skeptis kita. Tidak percaya, maka harus dibuktikan. Nah, maka orang-orang yang selalu membutuhkan dalil, nah itu pendekatannya masih skeptis. Dalam tasawuf, dalam tarekat, kita sebetulnya bukan menggunakan pendekatan itu, tapi pendekatan sensor yang lain, yang kedua, yaitu untuk mendapatkan kebenaran yang mutlak. Ya, kebenarannya kedua adalah kebenaran mutlak, kebenarannya hakiki. Kebenaran hakiki ini penerimaannya, memperolehnya bukan dengan skeptis, bukan tidak percaya, tetapi dengan iman, dengan percaya. Dan sensor yang dipakainya adalah kolbu. Kolbu yang dipakai. Nah, latifatul qalb inilah. Ini sebagai sensornya. Ini pusat keimanan di sini. Jadi yang ada, maka pengersa Abah juga sering mengatakan, mumpung belum paham, mumpung belum mengerti, bukan dipertanyakan, bukan diperdebatkan, tapi dikerjakan, diamalkan. Nah, karena kita mengerjakan itu karena iman, karena kita percaya, itulah pendekatan. Dan ini adalah ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu laduni, ilmu-ilmu yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebenaran-kebenaran yang sungguh. Itu. Jadi yang disebut ulama adalah orang-orang yang menguasai keilmuan. Tapi pemahaman secara umum seperti itu, katakanlah kita menggunakan mengarti sempit bahwa ulama itu adalah mereka yang menguasai ilmu agama, sehingga harus menjadi panutan masyarakat. Maka dalam terhadap orang-orang seperti ini, kita paham dalam beragama saja, misalnya gak usahlah misalnya kan bicara dalam Islam saja, kita ini misalnya dalam Islam saja, ilmunya fikih, dalam fikih saja kita dalam bersyariat ini kan ada beberapa mazhab. Ada yang besar saja, ada mazhab Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i gitu kan, ada Hambali gitu. Nah, katakanlah kita ini mengikuti pengersa Abah, dan pengersa Abah itu mazhabnya Syafi'i yang sangat hati-hati. Maka kalau bersentuhan dengan wanita itu dimaknai batal. Karena memahami aula mastum nisa'a itu adalah bersentuhan. Tapi mungkin beda, ada kawan orang lain, ulama lain yang bermadzhab Hambali misalnya. Dia ya habis salaman jenis dengan saya dengan perempuan, atau Teh Susi salaman dengan Kay Johnson, itu tidak, misalnya gitu, menganggap tidak batal. Nah, terhadap orang semacam ini kita tidak boleh benci. Nah, dalam hal ini kita menghargai, biarkan. Gitu. Apalagi misalnya juga dalam sama-sama kita misalnya di dalam torekat. Torekat ini kan juga banyak. Kita kebetulan tergabung dalam torekat Qodiyah Naqsabandiyah. Ya mungkin ada yang mereka menggunakan Sajiliyah, mereka yang ada misalnya Idrisiyah dan sebagainya. Sehingga kalau kita ini mengadakan semacam reuni dengan arwah muqaddasahnya ini hampir setiap saat, karena ada pertemuan dengan manakib. Bahkan termasuk manakib kubro di pusat itu adalah kita dilakukan sebulan sekali. Nah, sementara di beberapa tarikot yang lain, dan tempat saya dulu juga mau bergabung, itu saya sempat belajar tapi belum baiat, itu pertemuan akbarnya itu hanya setahun sekali, yang disebut dengan kini gitu ya kan gitu. Tahun sekali. Ya terhadap mereka yang melakukan tarikot semacam itu, ya kita nggak usah memusuhinya. Ya, sebagaimana sebetulnya pengersa Abah Sepuh mengamanatkan, jangankan dengan yang berbeda sama-sama ulama,
yang sama-sama kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, hanya berbeda mazhab dan berbeda dengan aliran tarekat atau firqah dalam tauhidan gitu. Terhadap orang yang lain pun yang berbeda agama kan disampaikan lakum dinukum waliyadin gitu kan. Agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Mazhabmu untuk kamu, mazhabku untuk aku kan gitu ya. Tarekatmu untuk kamu, tarekatku untuk aku. Jadi dengan pemahaman semacam ini dan bisa mengamalkan semacam ini, maka akan terbentuk akhlak toleran, karakter toleran dari para ahli pecinta kesucian jiwa di bawah bimbingan pengusaha Baos. Jadi bukan orang-orang yang suka memaksakan kehendak, tapi kita punya akhlak toleran. Yang kedua, keenam, ya, keenam, dalam tanbih di Untayan Mutiara sampaikan jangan menyalahkan ajaran orang lain. Nah, ini bagus juga ini. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. Nah, ini sebetulnya ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ngersa Abah tadi melalui termasuk Gus Abel ya, dan terus materi Gus Panji yang menyampaikan tentang informasi yang tidak baik, informasi yang tidak menyenangkan gitu. Nah, ini karena kecenderungan kita ini adalah senang pada yang tidak baik, senang melihat kejelekan orang. Jadi sebagai contoh ilustrasi saja, ini nggak bisa share screen ya. Ada ilustrasi begini, seorang guru matematika di SD menulis di papan tulis, anak-anak mohon perhatikan misalnya. 1 kali 1 sama dengan 1. Semua siswa diam. 2 kali 2 sama dengan 2. Semua siswa diam, tidak ada yang berkomentar. 3 kali 3 sama dengan 9. Semua siswa juga diam. 4 kali 4 sama dengan 16. Semua siswa tetap diam. 5 kali 5 sama dengan 25. Semua siswa diam. Tidak ada komentar. Begitu guru menulis 10 kali 90 sama dengan 90, anak berkomentar salah gitu kan. Kenapa? Karena kita seringnya melihat kesalahan orang. Kita kebiasaan terlalu sering melihat kekurangan orang. Nah, bukan melihat kebaikannya. Kalau orang melihat kebaikannya, tadi waktu guru menulis 1 kali 1, benar, kan gitu. 2 kali 2, 4, benar. 3 kali 3, 9, benar. 4 kali 4 sama dengan 16, benar. 5 kali 5 sama dengan 25, benar. Tapi dari sekian banyak yang benar, tidak ada yang komen. Begitu satu saja kesalahan dari seperbuatan, langsung dikomen. Banyak kebaikan-kebaikan yang terjadi selain kegiatan manakib di di Madrasah Pangersa Abah, di Sirna Rasa. Tapi tidak banyak yang men-share, mempublikasikannya. Begitu ada satu berita, satu kejadian banjir di sana kan kehendak Allah, langsung di-share, dibayar kemana-mana. Karena kita terbiasa melihat kejelekan. Karena kita terbiasa melihat berpikir negatif. Nah, melalui pernyataan jangan menyalahkan ajaran orang lain, sebetulnya secara tidak langsung Pangersa Abah mengajarkan agar kita ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa yang terkabung dalam Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah Mahad Suryalaya yang mengikuti guru agung kita ahli sisa ke-38 harus punya karakter akhlak berpikir positif. Jadi selalu berpikir positif. Melihat lain jangan lihat jeleknya gitu. Ya, ini mah hujan kering bertahun-tahun, berbulan-bulan tidak dikomentari. Begitu hujan banjir sehari dikeluhkan gitu. Ada orang berbuat baik setiap hari, seorang ibu, karena ini juga kadang-kadang terjadi. Nah, karena kita melakukan seperti ini, akhirnya terbawa pada anak kita. Coba, anak kita itu kadang-kadang bukan anak kita, mungkin ada seorang anak gitu, gara-gara ditegur, misalnya
diminta, karena minta beli, misalnya beli bakso tidak dibeliin, lalu dia nangis, ngambek, mamah tidak baik, mamah apa gimana, lalu ada Teh Susi datang menghampiri, ada apa nak? Beli, oh mau pengen bakso, lalu Teh Susi memberikan bakso, lalu anak tuh, Teh Susi orang baik, mamahku nggak baik, padahal mamahnya sudah memberikan kebaikan yang beribu-ribu, berjuta-juta kali sejak dia kecil, ya kan gitu. Tapi lupa lah, karena yang dilihat hanya aspek kesalahannya, kekeliruannya, karena terbiasa menanamkan cara berpikir negatif di dalam diri kita. Nah, melalui tanbih ini sebetulnya jangan menyalahkan ajaran orang lain, artinya kita harus selalu melihat bukan kesalahan dari sesuatu itu, tetapi lebih cenderung melihat apa yang baiknya, apa yang menyenangkannya, gitu. Nah, apa yang menyenangkannya, atau berpikir positif, berpikir positif. Saya kira itu. Saya tuntaskan saja ya. Yang ketiga, ini gitu. Yang ketiga, jangan, bukan ketiga, berarti 4 ditambah 2, 5, 6, 7. Yang ketujuh, jangan memeriksa murid orang lain. Nah, coba. Kalau kita suka memeriksa murid orang lain, kira-kira ini kita punya jiwa yang patriotik, atau kita menjadi jiwa pecundang. Kita ingin bertanding, misalnya mau main bulu tangkis. Karena kita ingin menang, maka kita mencari lawannya anak kecil atau yang kemampuan bulu tangkisnya di bawah kita. Nah, ini kira-kira gambarannya kalau meriksa murid orang lain gitu. Nah, kalau mestinya kalau kita ingin sportif, nah ini karakternya yang diinginkan ada menjadi akhlak sportif. Akhlak sportif. Ya, kita mencari lawan yang sepadan supaya kita tahu kelemahan kita bisa memperbaiki kelemahan kita. Jadi kalau ini saya pernah ngalami juga sih, di suatu tempat itu saya ya menyampaikan tentang Thoriko Khordina Sabandiyah ini, yang Pangersa Abah Aos maksudnya ke-38, di sana itu dia agak awam, dan kalaupun ada mengenalnya yang 37 gitu ya. Ini 37. Jadi belum menerima Pangersa Abah Aos gitu. Nah, waktu ada saya, orang nggak banyak bertanya, saya pun tidak merasa bahwa saya lebih, tapi maksud saya kalau dia nanya. Tapi begitu saya ajak ikhwan baru, yang saya ajak, tapi ya masih anak baru lulus lah gitu, satu, kan belum tahu banyak, dan dia juga bergabungnya belum banyak gitu. Dia nanya-nanyanya pada ikhwan yang itu, jadi setelah saya tidak ada, nanya-nanya. Inilah ciri, ada contoh realnya seperti itu, memeriksa murid orang lain. Nah, ini kan gambarannya kalau dia ingin tahu banyak gitu, mestinya tanyalah pada saya. Misalnya waktu saya ada, kalau saya tidak paham, paling akan saya ajak, ya sudah kita datang ke Pangersa Abah aja, mari kita sama-sama kita rasakan, kira-kira begitu. Nah, itu kalau punya jiwanya yang sportif, jiwa yang sportif. Nah, yang ke-8 nih singkat-singkat saja karena udah pukul 17:05 ya. Biasanya saya kalau gabung 17:05 sudah tutup biasanya. Saya kurang, biasanya sudah selesai, ini berarti saya agak molor ini ya. Izin, 2 lagi. Yang ke-8, ini Pangersa Abah ingin kita, para ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa di bawah bimbingan Pangersa Abah Aos, ingin menjadikan orang-orang yang tangguh. Karena Pangersa dalam Untayan Mutiaranya menyampaikan, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Nah, gitu. Jadi kalau orang tangguh sebetulnya nggak usah jauh-jauh lah. Semua kita ikhwan akhwat bisa pelajari bagaimana contoh sahabat Rasulullah Muhammad Bilal radhiyallahu an, kan gitu. Dia menjadi pribadi yang tangguh dalam mempertahankan la ilaha illallah. Sekalipun dia disiksa, tidak hanya karena ditindih dengan batu, dijemur di tempat panas, tapi dia tetap tangguh, tetap konsisten, punya ketahan malangan yang tinggi. Bahasa lainnya adalah adversity question, punya adversity question yang tinggi, ketahan malangan yang tinggi, ini jiwa tangguh, karakter tangguh. Inilah harusnya yang tercipta daripada murid-murid Pangersa Abah Aos. Orang-orang yang dalam meyakini kebenaran Pangersa Abah Aos sebagai silsilah ke-38, jangan gampang tergoyahkan. Jangan, harus bisa dibuktikan.
mencontohlah dengan tadi apa yang disampaikan oleh sahabat Bilal radhiyallahu an, misalnya seperti itu. Kita meyakini kebenaran dengan zikir la ilaha illallah. Karena masih banyak juga, jangankan misalnya yang lain. Saya pun misalnya karena saya kan awalnya di masjid umum. Di masjid umum tuh awalnya banyak mempersoalkan, kok sholatnya banyak banget, sholat apa saja? Ya saya jawab, ngikut guru gitu kan. Termasuk waktu saya sholat duduk. Kan di tempat itu biasanya tidak pernah, saya juga tidak pernah sholat duduk. Pada suatu malam, waktu itu saya juga biasa kami melakukan qiyamul lail berjamaah di masjid. Qiyamul lailnya berjamaah sama, tapi banyaknya sholatnya berbeda, dan kemudian jenis sholatnya berbeda. Kita kan banyak jenis sholatnya, ada syukur wudhu, tahiyatul masjid. Oke, ini sama saya kira. Kita ada didahului doa, sholat apa namanya, tobat, sholat hajat, sholat apa namanya, tahajud, sholat tasbih, dan baru sholat witir. Nah, umumnya kan selama ini saya gitu sebelum menjadi muridnya Pangersa Abah Awas itu ya kalau malam paling sholat syukur wudhu, itu juga jarang. Tahiyatul masjid, udah sholat tahajud dan witir paling. Nah, witirnya itu saya duduk. Lalu ada ya pimpinan masjid sana lah gitu, jenderal bahkan dia nanya, sholat apa itu katanya? Sholat witir, saya bilang. Dari mana dalilnya? Dalilnya ngikut Pangersa Abah, saya bilang. Jawab itu aja. Nah, menjelang subuh, karena itu mau ada kuliah subuh, dan kemudian memanggil apa namanya penceramah, dan penceramahnya ya kira-kira ngerti lah tentang dalil sholat duduk. Waktu saya masih zikir dan mau apa namanya setelah selesai zikir kemudian mau berdiri, lalu dia nanya, dari mana dalilnya? Nah, Pak Ustadz ini, Jumhuruddin, Pak Ustadznya menjawab, iya ada memang kalau sholat sunnah. Jadi yang menjawab bukan saya, dijawabkan itu Pangersa Abah menyuruh Pak Ustadz Jumhuruddin menjawabkan kepada yang nanya. Kalau sholat sunnah itu sebagian disunahkan untuk duduk. Gitu. Ini contoh itu. Jadi kita jangan kemudian karena bilang nggak ada sholat duduk, kemudian nanti kita sholat witirnya jadi berdiri gitu kan gitu. Nah itu kira-kira jadi yang tangguh. Nah, jadi harus menjadi pribadi yang tangguh. Yang terakhir, yang ke-9 adalah meski menyayangi orang yang membencimu. Nah ini riadoh yang luar biasa. Gitu. Menyayangi orang yang membencimu. Biasanya kan ada, kau jual beras, ku beli beras. Kau jual darah, ku beli darah. Kan gitu. Yang ada kan begitu kadang-kadang. Jadi, kenapa? Sebetulnya banyak. Pangersa Abah itu sudah mencontohkan. Pangersa Abah Aos itu saya yakin dengan teknologi informasi dan dia juga sering nonton YouTube, nonton apa namanya Facebook dan sebagainya. Di luar sana tuh ada beberapa mungkin teman-temannya yang belum dapat hidayah dengan apa nada nyinyir dan gimana gitu mendiskreditkan Pangersa Abah. Tapi dalam pendengaran saya khususnya atau penglihatan saya khususnya tidak pernah saat sohbah atau dalam tayangan-tayangan di medsos ada pernyataan Abah yang kemudian menyangkal atau apalagi kemudian balik menghujat, nggak ada. Dan ini juga seperti dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW waktu kasus penundukan Mekah, Patu Makkah ya. Patu Mekah itu kira-kira tahun ke-8 ya kalau tidak salah, tahun ke-8 Hijriah ya. Bagaimana kajembaran rahmaniyahnya Rasulullah SAW, jiwa rahmanahnya. Padahal dia dengan pasukan yang begitu besar, 10.000 lebih pasukannya di bawah pimpinan Rasulullah. Menundukkan Mekah, tidak ada setetes pun, hampir tidak ada setetes pun darah yang menetes kasarnya kan itu. Dan setelah mereka ditaklukkan, mereka semua ketakutan. Tapi tidak ada di situ dikatakan sebagai yaum malhamah, sebagai hari pembalasan. Tapi justru Rasulullah SAW mengedepankan dan mendeklarasikan bahwa itu menjadi hari kasih sayang, yaum marhamah. Jadi hari kasih sayang. Jadi hari kasih sayangnya kita sebagai umat Islam bukan tanggal 14 Februari ya, tapi yaitu hari Patu Mekah itu sebetulnya. Ya, hari Valentin ya, Valentin itu yang Valentin. Valentinnya kita
adalah harusnya hari Fatu Mekah itu. Jadi, dan semua dimaafkan, semua. Udah masyarakat Mekah yang tadinya sembunyi di rumah-rumah suruh keluar dan sebagainya. Dan akhirnya semuanya mereka dengan kesadaran mereka masuk Islam secara dan tidak dipaksa. Walaupun di situ nanti bisa dipilah apakah masuk Islamnya karena terpaksa, jadi lain di mulut lain di hati, itu hal lain. Dan ada yang memang betul-betul Islamnya secara hakiki dia beriman gitu ya. Jadi bersyahadatnya kepada Rasulullah, berbaiat pada Rasulullahnya itu misalnya ada yang benar-benar enggak. Tapi secara umum bahwa di situ udah tunjukkan bagaimana coba kalau Rasulullah tidak punya sikap tadi, kejabaran rahmaniyah, tidak punya jiwa pemaaf, karakter pemaaf. Kan bagaimana dulu Abu Sofyan beserta sahabat-sahabatnya kaum Quraisy ingin mencelakai Rasulullah, bahkan merencanakan pembunuhan Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana ya para kaum Quraisy waktu itu mendolimi, menyakiti kaum muslimin. Nah, ya kalau seandainya tidak punya jiwa pemaafan seperti itu. Nah, terakhir sebetulnya terkait jiwa pemaaf ini, karena sesungguhnya ada di balik, ada hadis Rasulullah SAW dalam suatu waktu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah tersenyum-senyum sendiri. Dan setelah tersenyum-senyum itulah agak beberapa lama kemudian ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat gerangan engkau menjadi tersenyum-senyum?" Lalu Rasulullah menjawab, "Tadi saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua orang, namanya saya sebutlah si Soleh dan si Jolim." Gitulah. Namanya sebut saja, saya sebut Soleh dan si Jolim. Gitu. Si Soleh ini mengajak si Jolim untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, bahwa si Jolim ini telah menjolimi saya di dunia ini, telah memfitnah saya di dunia ini, telah membuat saya tersakiti. Untuk itu, sebagaimana telah engkau janjikan, maka ambillah semua pahalanya, berikanlah pahala si Jolim ini untuk saya." Dan Allah sudah melihat, sudah tidak ada lagi kebaikan yang ada di dalam si Jolim ini. Kata si Soleh ini lalu berkata, "Kalau begitu sebagaimana engkau juga sampaikan, ambilkan dosa-dosa saya ini dan berikanlah kepada dia." Kata Allah, "Wahai Soleh, sahabatmu Jolim ini sudah sangat banyak dosa-dosanya yang dia dirikan. Tapi cobalah lihat engkau ke arah sana. Allah menunjukkan ada ke arah suatu bangunan yang sangat indah dan megah kepada si Soleh tadi. Lalu si Soleh bertanya, "Wahai Allah, itu bangunan rumah yang begitu megah indah, bertatahkan intan berlian. Buat siapakah? Buat umat makhlukmu yang manakah yang bisa memenuhi syarat untuk bisa masuk ke rumah yang segitu indah dan megahnya?" Kata Allah, "Itu sebetulnya engkau pun bisa asal memenuhi syarat." Kata Allah. "Ya Allah, bagaimana saya memenuhi syarat untuk bisa menempati dan rumah yang indah dan megah tadi?" Kata Allah, "Kamu maafkan si Jolim ini, sahabatmu yang telah menjolimi, dan ajaklah dia bersamamu untuk tinggal bersamamu di rumah itu." Mendengar itu, maka si Soleh itu memaafkan si Jolim yang sudah mengkhianati, menyakiti, menjolimi dia, dan pergi ke sana untuk menempati rumah yang sangat indah itu. Itulah hikmah bahwa Allah sendiri, Rasulullah sendiri sudah menyampaikan ada kisah. Kalau kita bisa memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita, maka ada pahala, ada ganjaran yang luar biasa kita diberikan. Dengan adanya orang yang menjolimi kita, kita punya kesempatan untuk punya rumah megah indah yang bertatakan intan berlian di surga nanti.
Saya kira itu semoga bermanfaat, dan dengan karomah pengersa Abah, semoga kita bisa diistiqomahkan untuk melaksanakan ajaran Thariqah Qadriyah Naqsabandiyah Mahadudiyah. Saya simpulkan 9 karakter yang dari akhlak tanbih itu. Yang pertama adalah tawadu, yang kedua adalah egaliter, yang ketiga penyayang, yang keempat adalah dermawan, kelima toleran, keenam berpikir positif, ketujuh sportif, 8 tangguh, dan ke-9 pemaaf. Saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.